Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Oktaviani, NIM 33200025, akan menjelaskan tentang hal-hal yang ada dalam usulan memorandum pembiayaan. Hal-hal yang ada dalam usulan memorandum pembiayaan itu yang pertama, tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai. Tujuan pembiayaan menguraikan tentang yang pertama, besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan. Yang kedua, kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan untuk kebutuhan barang investasi atau keperluan modal kerja. Yang ketiga, jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan. Yang keempat, penjelasan atau usulan yang perubahan-perubahan yang ada bila ada perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu. Yang kedua, latar belakang nasabah. Latar belakang berisikan informasi kualitatif tentang nasabah dan manajemen nasabah. Yang penting untuk keperluan analisis informasi dimaksud meliputi yang pertama, identitas nasabah, yang kedua, karakter nasabah, dan yang ketiga, mutu manajemen nasabah. Kemudian yang ketiga itu kondisi nasabah. Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang dijalankan nasabah. Informasi yang terkait dengan kondisi usaha adalah A. Posisi nasabah dalam persaingan pasar. B. Identifikasi pemasok, utama kebutuhan persediaan barang. Dan yang C. Prospek masa depan usaha yang dijalankan. Yang D. Kondisi persaingan. Yang terakhir itu jenis risiko primer yang ada dalam usaha yang dijalankan nasabah. Yang ketiga itu ada yang keempat itu ada di analisis keuangan. Analisis keuangan yang dikhususkan untuk mencermati laporan keuangan perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba rugi, sampai pada arus kas. Analisis keuangan ini memajukan apa dan mengapa yang terjadi. Hal-hal yang mendukung dalam analisis keuangan adalah A. Sejarah keuangan perusahaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi auditor, neraca, laba rugi, dan arus kas. Kemudian yang B. Proyeksi keuangan perusahaan dapat dilihat dari analisis proyeksi cash flow. Kemudian hal-hal yang ada dalam usulan memorandum yang kelima itu adalah analisis agunan. Pada analisis agunan ini, barang jaminan yang dijaminkan nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu marketability-nya, yang kedua ciri khusus dari barang agunan, kemudian yang ketiga cover asuransi yang memadai dari barang agunan, baik dari segi jenis risiko, nilai penutupan maupun bonafi di atas perusahaan asuransi. Kemudian yang keenam itu analisis risiko. Pada analisis risiko pembiayaan diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis risiko yang ada adalah yang pertama itu risiko makro. Risiko makro ini berkaitan dengan hal yang pertama menurunnya harga daya beli konsumen. Yang kedua, berkurangnya anggaran belanja pemerintah. Yang ketiga, gejolak valuta asing. Yang keempat, deregulasi pasar. Dan yang kelima itu pembatasan ekspor atau impor. Yang kedua, risiko mikro. Risiko mikro ini berkaitan dengan hal yang pertama, hilangnya atau berkurangnya pangsa pasar. Yang kedua, pengurangan atau penghentian fasilitas pembiayaan dari supplier. Yang ketiga, kekurangan bahan baku. Yang keempat, usangnya persediaan barang dagangan. Yang kelima, meninggalnya para pengelola kunci. Kemudian yang terakhir dari hal-hal yang berkaitan dengan usulan memorandum pembiayaan ini yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari seluruh hasil analisis harus bersifat ringkas dan jelas, serta memuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang diusulkan untuk ditempuh oleh bank. Pada kesimpulan harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis 6C, yaitu karakter, capacity, condition, capital, collateral, dan constraint. Kemudian yang kedua, pendapat dan pertimbangan hasil seluruh analisis yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir,
rekomendasi atas validitas yang diusulkan. Rekomendasi ini memuat yang pertama struktur pembiayaan atau term and condition, yang kedua kovenan atau persyaratan umum dan khusus. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.